Kehamilan dan persalinan merupakan peristiwa fisiologis. Namun, dalam tugas perkembangan seorang wanita dikategorikan kritis karena pada kondisi fisiologis dapat berubah menjadi patologis. Oleh karena itu, seorang wanita perlu dikenalkan dengan tanda-tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, perdarahan pervaginam. Bahaya kehamilan kita ketahui ada beberapa kasus, antara lain perdarahan hamil muda dan perdarahan antepartum. Perdarahan hamil muda terjadi pada usia kehamilan kurang dari 22 minggu. Perdarahan antepartum terjadi pada usia kehamilan di atas 22 minggu. Pada awal kehamilan, ibu mungkin mengalami perdarahan sedikit atau spotting yang disebut sebagai perdarahan implantasi, dan ini tergolong normal. Di lain waktu, perdarahan ringan bisa menjadi tanda infeksi. Perdarahan tersebut dapat dicurigai terjadinya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim, kehamilan mola, bahkan keguguran yang dapat ditandai dengan gejala nyeri perut. Dikatakan perdarahan tidak normal jika 1. Keluar darah merah segar atau kehitaman dengan bekuan. 2. Perdarahan banyak tetapi tidak terus-menerus. 3. Perdarahan disertai dengan rasa nyeri. Hal ini bisa berarti plasenta menutupi pembukaan pada leher rahim ibu, juga robeknya dinding rahim pada saat kehamilan. Jadi, kalau moms mengalami perdarahan, sebaiknya segera periksa ke dokter ya. Yang kedua, edema atau bengkak, merupakan penimbunan cairan secara berlebih dalam jaringan tubuh. Biasanya dapat diketahui dengan penambahan berat badan dan pembengkakan pada kaki, jari, serta wajah. Kenaikan berat badan 0,5 kg per minggu selama kehamilan masih dianggap normal. Tetapi jika kenaikan berat badan 1 kg per minggu dalam beberapa kali, maka peningkatan tekanan darah harus diperhatikan ya mams. Yang ketiga, sakit kepala dan penglihatan kabur. Gejala seperti sakit kepala hebat yang menetap menunjukkan adanya suatu masalah. Dengan sakit kepala yang begitu hebat, ibu dapat memiliki penglihatan kabur atau berbayang, tampak bintik-bintik, dan berkunang-kunang. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan memeriksa tekanan darah pada ibu dan protein urin untuk mencegah komplikasi kehamilan yaitu eklamsia, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan disertai kejang. Yang keempat, mual muntah berlebih. Suatu kondisi di mana ibu hamil mengalami mual dan muntah, namun melebihi intensitas normal. Frekuensi mual muntah dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, muntah ringan sebanyak 4-6 kali. Yang kedua, muntah sedang sebanyak 7-12 kali. Yang ketiga, muntah berat sebanyak lebih dari 13 kali. Yang kelima, demam. Ibu hamil yang menderita lebih dari 38 derajat Celcius selama kehamilan merupakan suatu bahaya kehamilan. Peradangan dapat dicurigai pada ibu hamil dengan gejala demam tinggi. Yang keenam, ibu tidak merasakan gerakan janin dalam 1 kali 24 jam. Gerakan janin umum terjadi selama kehamilan, mulai dari usia kehamilan 20 hingga 24 minggu. Hal terpenting yang perlu diperhatikan ibu hamil adalah jumlah gerakan janin yang perlu dilaporkan saat gerakan janin berkurang, bahkan berhenti. Menurut Cardiff Consultant, perhitungan pergerakan janin yang berkurang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, hitung sekali dalam 1 hari. 2. Tuliskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 10 gerakan. Ketiga, harus ada setidaknya 10 gerakan dalam 10 jam. Keempat, jika kurang dari 10 gerakan dalam 10 jam, atau kurang dari 10 gerakan dari waktu ke waktu, atau tidak ada gerakan selama 10 jam, maka perlu dilakukan pemeriksaan dengan dokter ya moms. Yang ketujuh, ketuban pecah dini. Merupakan pecahnya ketuban atau pecahnya selaput ketuban sebelum adanya tanda persalinan dan atau pembukaan serviks 4 cm. Pecahnya kantung ketuban dapat terjadi pada usia kehamilan 37 minggu, kelahiran prematur, maupun kehamilan cukup bulan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan infeksi yang berasal dari vagina dan leher rahim. Yang kedelapan, kejang. Kejang merupakan salah satu gangguan sistem saraf yang paling umum terjadi pada ibu hamil. Beberapa kemungkinan penyebab kejang selama kehamilan dapat diprediksi melalui frekuensi kejang yang terjadi sebelum kehamilan.
Nah, oleh karena itu moms perlu melaporkan kejadian kejang serta obat dan dosis antiepilepsi jika mengkonsumsi. Yang kesembilan, anemia. Merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah yang membawa oksigen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Gejala yang jelas tidak tampak. Banyak dari gejala anemia adalah gejala yang mungkin dialami selama kehamilan. Tolak ukur anemia pada ibu hamil dibagi menjadi: yang pertama, trimester 1, di mana batasan hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter. Yang kedua, trimester 2 dan 3, di mana batasan hemoglobin kurang dari 10,5 gram per desiliter. Untuk memastikannya, moms dapat melakukan pemeriksaan darah rutin di fasilitas kesehatan terdekat ya. Nah, itu tadi merupakan tanda-tanda bahaya kehamilan. Kalau moms mengalami salah satu di antaranya, segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya.